Gimana sih ngilangin rasa nervous atau gugup kalau lagi ngomong di depan orang gitu? Jangan nggak nervous sama saya. Tapi kalau banyak nervous Pak. Oh, itu aja Pak. Ada yang lain? Iya kemarin ada orang mau COD katanya mau ikut ke WST. COD di sana katanya mau minat jadi member. Boleh apa enggak di sana nantinya? Boleh banget. Dimana-mana juga boleh. Iya. Malah sekalian ikut pertemuan nggak apa-apa. Kemarin nanya awal-awal di NASA itu gimana sih, tapi saya bingung jawabnya. Ya nanti saya temukan kalau ketemu sama orang itu jawabannya nanti saya temukan sama upline saya yang lebih pengalaman gitu. Oh gitu. Nanti upline saya yang menjelaskan. Karena saya juga baru, kita belajar bersama aja kayak gitu. Oh gitu. Oh iya. Jadi saya mau jawab yang nervous ya. Iya. Jadi yang namanya nervous itu hal yang lumrah. Hal yang semua orang itu mengalami. Bayi terus tumbuh, ketika dia masuk ke lingkungan baru, nervous nggak? Nangis ya. Mau sekolah nervous nggak? Tapi akhirnya bisa sekolah nggak? Bisa. Jadi sebenarnya manusia itu lahir bawaannya adalah nervous. Jadi itu namanya gawan lahir. Jadi nggak mungkin seseorang lahir terus nggak nervous, itu nggak ada ceritanya. Itu terbukti dengan bayi lahir pasti nangis, itu pasti nervous dia. Bayi lahir itu kan dia muncul ke lingkungan baru. Tadinya di kandungannya ibu terus lahir ke dunia itu kan nangis. Jadi tidak usah khawatir kalau kemudian kita nervous. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya membiasakan diri. Kan sama kayak orang sekolah nih. Orang sekolah itu kan supaya tidak, anak-anak supaya akhirnya bisa pede itu kan kita temenin dulu. Nanti suruh kenalan sama teman-temannya dulu. Lama-lama terbiasa gitu ya. Lama-lama terbiasa akhirnya udah lagi nggak nervous lagi. Pede dia munculnya. Iya. Sama, kalau kita pengen pede di depan orang ngomong, ya kita paksa diri dulu aja. Dipaksa aja. Kalau saya dulu gini, saya kalau home sharing tempatnya Pak Ito tuh, Pak Ito bilang, ayo kita mulai home sharing, siapa yang mau ngasih? Kayak gitu. Maksa diri saya supaya cepet bisa ngomong depan umum. Jadi jadi hampir setiap home sharing itu saya yang MC. Sampai Pak Ito tuh geleng-geleng, mana nggak ada orang lain apa? Semangat. Karena memang saya paling cepet kepingin belajar supaya tidak nervous. MC kan harus berdiri depan banyak orang gitu kan. Iya itu. Akhirnya pun saya paling cepet bisa presentasi di antara teman-teman yang lain. Walaupun Pak Ito yang nanti tetap akan minta testimoni, misalnya kamu testimoni berdiri gitu ya. Itu untuk melatih gitu. Tapi kalau saya tanpa ditunjuk pun udah ngacung duluan. Ini kan gitu, kalau misalnya suatu saat kepengen kayak Pak Ito gitu. Kalau saya kan belum pernah lihat saya lagi presentasi ya. Belum pernah. Karena kemarin ya belum pernah lah kayaknya. Emang pernah? Ini. Oh sekarang. Presentasi kayak Pak Ito yang belum berdiri depan gitu. Belum. Kalau Bu Manisi pernah lihat saya presentasi? Kapan? Emang saya ngisi materi? Iya enggak. Kayaknya enggak deh. Belum pernah. Ada yang pernah? Gimana saya ngisi materinya? Pas KD Plus. Ini biasa seperti biasa sih. Maksudnya nggak ada rasa gugup, nggak ada rasa nervous gitu. Atau pernah juga mungkin di home sharingnya Mbak Ustia kan? Oh iya. Kan kayak gitulah ya. Jadi intinya kita harus membiasakan diri. Saya yang nervous waktu jadi MC. Aku masih gugup, masih bawain. Catatan. Jadi kita memaksa diri untuk berusaha untuk ngomong di depan umum. Jadi bisa karena biasa karena membiasakan diri. Iya, soalnya itu rumusnya. Pertemuan pertama sama kedua, ketiga beda orang lagi. Ganti orang ya. Jadi pertemuan NASA. Apa pertemuan apa? NASA. Pertemuan pertama di mana? Di rumahnya Pak Edi. Belum. Pak Edi belum. Pertemuan di rumah Pak Nunu.
Iya. Sama Bung Hamsin itu ya? Iya, terus di rumah Bu Titin beda orang lagi. Belum kenal jadinya udah beda lagi ya. Iya di WST juga. Nah, ikut. Alhamdulillah ikut. Jadi kalau nyenangan lagi pertemuan itu kalau bisa magang jadi MC atau magang MTS mau nih. Saya mau kayak gitu. Cepet. Belum bisa. Ya harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Selamanya nggak mungkin bisa kalau nggak dipaksa. Bismillah. Kalau teknisnya sih begini, kalau mau ngomong iya, pertama itu pipis ya. Dulu. Oh gitu. Serius. Iya. Saya nggak bercanda saya. Iya oke ya. Jadi pipis dulu, terus makannya itu kalau pagi gitu itu jangan kekenyangan. Pokoknya kalau kita biasa makan sepiring ya makannya separuh piring. Kenapa? Karena kalau kita makannya full keringat itu keluar deras. Keringat dingin bahkan karena gugup. Ya pokoknya keluar deras. Jadi kalau kita full perut itu pasti nggak enak banget rasanya. Gitu. Nah sebelum itu persiapannya. Nah sebelum mau naik ibaratnya itu kita nafas itu diatur. Tarik, lepas sampai rileks banget, baru naik. Itu caranya. Kalau mau latihan di rumah, jenengan itu dicermin, ngomong sendiri. Nah kalau lebih pede lagi nanti latihan ngomong depan kamera kayak saya gitu. Iya. Itu latihannya. Nanti lama-lama kalau udah terbiasa ngomong depan kamera, ngomong depan 5 orang udah nggak nervous lah. Ukuran kalau sudah bisa ngomong depan kamera itu 5 orang biasanya sudah nggak nervous. Memaksa diri untuk biasa. Nah baru masalah teknisnya itu yang jangan makan kekenyangan, tidur harus cukup. Terus nanti mau naik panggung itu harus pipis. Jadi nggak kebelet pun harus pipis. Gitu. Karena kan orang nervous biasanya, terutama yang pertama kali itu nanti di atas panggung kebelet pipis. Itu berbahaya gitu. Lagi ngomong kayak gini, kebelet pipis, pamit langsung. Kalau gitu. saya kebelet pipisnya sebelum manggung. Kalau udah manggung, itu umumnya orang kayak gitu, tapi ada orang yang udah di panggung baru kebelet pipis. Makanya saya bilang, walaupun nggak kebelet, mendingan pipis aja sekarang. Gitu. Saking nervousnya mungkin. Apalagi orang yang pertama lah. Kalau yang udah sering dingin terus keluar ya sama saya seperti itu. Jadi sama semua kayak gitu. Nggak ada sepeda-bedanya Pak Ito sekarang gitu. Kan sekarang kita ngelihatnya dulu pun ya sama. Saya dulu dipaksa presentasi sama Mas Nino sama Mbak Chandra. Paksa naik manajer apa belum ya Mas? Manajer pertama kali langsung di depan 50 orang apa ya Mas ya? 100 orang di Pahe itu yang kemarin ada fotonya Mbak Putih itu saya ikut situ. Itu saya presentasi itu di sana pertama kali ya. Momen luar biasa ya. Ya udahlah siap aja lah ya Pak. Itu aja pipisnya berapa kali itu? Bolak-balik pipis. Pipisnya itu udah gak itu. Mbak Titin itu lebih dulu presentasi dibanding Chandra. Iya baru kok Mas. Sama-sama presentasi. Bareng cuma ya. duluan aku presentasinya ya. Oh iya latihannya bareng ya di tempat-tempat itu ya. Iya. Malah saya nggak presentasi kayaknya waktu itu ya. Enggak. Si Marno ya. Mas Marno. Barengannya kan Mas Marno. Saya Mbak Chandra. Pertama kalinya. Ya kayak membaca kayak gitu. Terus yang di presentasi ini kan bukan donanya sendiri. Iya. Banyak donanya orang lain. Terus ada Pak Budi terus Pak. Pokoknya ya orang yang sekarang udah jadi diamond buat presentasi ini. Bahasanya Pak Sulam lah ini. Jaringannya Pak Sulam. Jaringannya Pak Ranto. Ya, itu pengalaman pertama dipaksa presentasi gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih Mas Anu dan Mbak Chandra presentasi. Kalau nggak dipaksa mungkin sampai sekarang ya belum bisa presentasi. Dan banyak pesertanya itu sarjana-sarjana. Apa ya Mas? Iya, guru ya sarjana. Ternyata ya. Kan banyak jaringan guru-guru itu di sana.